Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 6 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bukan Kami Yang Hebat. Bukan kami yang hebat. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 12 dan 13. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bagaimana sikap Petrus dan sikap juga murid-murid yang lain yang menjaga hatinya, bahwa seluruh kemampuan yang dimilikinya berasal dari Tuhan dan bukan karena kehebatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kalau seandainya kita punya kemampuan seperti Petrus. Petrus pada saat berjalan sedang mau menuju bait Allah. Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang yang lumpuh di gerbang indah. Dan apa yang dikatakan di sana? Bahwa mereka itu menginginkan sebuah kesembuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi ada yang aku punyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub, tercengang tentang apa yang terjadi. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut dengan serambi Salomo. Dan firman Tuhan berkata, Petrus melihat orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran melihat kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seakan-akan seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang memuliakan hambanya, Yesus Kristus yang melakukan semua kuasa itu yang diberikan kepada para rasul." Sahabat seperjalanan, berhenti sampai di sini kita melihat bahwa Petrus adalah pribadi yang sangat tahu diri siapa dirinya. Tatkala dia mampu membuat orang lumpuh yang sekian lama berdiri di pintu gerbang bait Allah, yang terbiasa meminta sedekah, dia sangat sadar diri, dia sangat tahu diri kekuatan itu bersumber dari Tuhan. Sewaktu pengemis ini meminta sedekah, maka Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, namun yang ada padaku akan kuberikan kepadamu." Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus memegang tangan orang itu dan kemudian meminta berjalan. Dan pada saat itu orang yang lumpuh itu tidak di dalam proses tunggu 1 minggu, tunggu 1 bulan baru sembuh, tapi dikatakan sembuh. Dan kemudian dia melompat-lompat memuji Allah. Sebuah tindakan mujizat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Sahabat seperjalanan, berhenti sampai di sini. Apa yang kita pelajari? Bukankah kita seringkali mendapatkan mujizat-mujizat Allah, pertolongan-pertolongan Tuhan? Kita diberikan kemampuan. Mungkin dalam pendidikan kita diberi kecerdasan, mungkin dalam usaha kita diberi kemajuan. Tatkala orang lain mungkin mengalami kesulitan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, namun kita mengalami kemajuan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kita diberkati oleh Allah dengan berbagai macam hal. Pada titik ini kita menjadi tergoda seringkali. Kita melupakan Tuhan dan kemudian kita mulai melihat diri sendiri. Ternyata
Kita berkata dalam diri kita, semua ini adalah karena aku, bukan karena Tuhan. Semuanya ini karena hebatku dan bukan karena pertolongan Tuhan. Maka titik itulah seringkali manusia jatuh ke dalam dosa, bukan karena kemiskinan, bukan karena masalah, tapi justru karena kelancaran. Justru karena diberkati, justru karena dilimpahi berbagai macam anugerah dalam hidupnya. Dia melupakannya. Petrus tidak melupakan siapa dirinya. Dia hanya alat. Dia hanya satu sarana di tangan Tuhan. Dia hanya taat kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan akan membuat yang lumpuh ini berjalan. Keyakinan dan hati itulah yang terpelihara di dalam diri Petrus dan juga Yohanes. Demikian juga kita. Apa pelajaran yang kita dapat pada bagian ini? Yaitu belajar menjaga hati. Sewaktu kita dipuji oleh orang lain, wow, kamu hebat. Kita kemudian disanjung orang lain, kamu luar biasa. Kita menjadi sorotan lampu, menjadi kemudian pemberitaan di media massa yang dipercakapkan di dalam lingkungan, mungkin yang paling sedikit dalam keluarga atau teman-teman dekat. Kalau kita makin terkenal, mungkin satu kota lebih terkenal lagi, satu provinsi lebih terkenal lagi, nasional, bahkan mungkin dunia. Itulah titik daripada krusial seseorang bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Tetapi kita bertemu Petrus sangat tahu diri, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku berikan, yang aku dapat, aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Sewaktu orang datang mengerumuni yang dikatakan dalam ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Karena kuasa dan kesalehan kami sendiri. Sangat jelas bahwa Petrus memahami kalau dia diberi kemampuan bukan karena kuasanya, kalau dia diberi kemampuan bukan karena kesalehannya. Kuasa itu adalah pemberian dari Allah yang membuat kita bisa melakukan banyak perkara-perkara yang tidak dimengerti, yang mustahil, yang tidak mungkin. Tapi Tuhan nyatakan kepada kita, mungkin kita bukan melakukan sesuatu seperti Petrus, membuat yang lumpuh itu katakanlah bisa berjalan. Tapi kita bisa melakukan banyak perkara yang kita sendiri mungkin terheran-heran. Pada titik itulah sebuah godaan. Kita akan kembalikan segala sesuatu kepada kemuliaan Allah dan menyadari Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Bukan karena kehebatanku, bukan karena gagah dan kuatku, tetapi semuanya karena Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Sewaktu kita menjaga hati seperti demikian, maka itulah yang berkenan di hadapan Allah. Mari sahabat seperjalanan, kita akan melihat dan menengok bagaimana pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah segala kemuliaan kita berikan kembali kepada Allah. Segala kemuliaan kepada Tuhan. All the glory must be to the Lord. Semua kemuliaan kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa. Mari sahabat seperjalanan, kita menyatakan diri menjadi orang-orang yang rendah hati dan mengembalikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang mendidik dan menolong kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong atas keberhasilan kami, karena kami ada bukan karena kami hebat, tapi Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, milikilah hati seperti Petrus, bahwa keberhasilan kita, semua yang kita punya bukan karena hebat dan kuat kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Amin.